يوم ابتدأنا. فرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. هكذا يا شباب. هل لديكم السؤال أو استفسار؟ استيقظ يا فاتح. توضأ. الآن ليس وقتك للنوم. بعد امتحاننا من الدروس اذهب إلى غرفة مواجهة الطلاب. أبشر يا أستاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل بالجلوس يا بني. ماذا بك يا بني؟ هل تحتاج إلى شيء؟ أشعر بالملل والكسل. أريد نصيحة وتوجيه منكم. يا بني، عندما اخترت هذا الطريق فاعلم أنك تسلك أحسن الطريق، ولكن فيه مشقة وتعب كثير، لذلك تحتاج إلى الصبر والمجاهدة أكثر، فإن العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعده، ولا ينال العلم براحة الجسم. فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. تذاكر ما أقول لكم يا بني، أنت الذي ستواجه المستقبل، والمستقبل لا يواجهك أبدا. سننتظرك بنجاحك. Kenapa aku ingin lelah mengajar semua ini? Menjadi mutawif itu berat. Mengurus travel itu penuh risiko. Menjadi mutawif bukan sekadar menjadi pemandu wisata. Kamu adalah pelayan tamu Allah. Bayangkan setiap langkah kaki jamaah yang kamu tuntun, setiap doa yang mereka ucapkan karena bimbinganmu, dan setiap air mata pertobatan yang jatuh di tanah suci, semuanya mengalirkan pahala jariah untukmu. Menjadi pemilik travel bukan sekadar mencari laba. Kamu adalah pembuka jalan ibadah. Kamu sedang membangun jembatan bagi kerinduan umat yang ingin bersujud di rumah Tuhannya. Jika niatmu benar, usahamu bukan lagi bisnis, tapi sebuah perdagangan yang takkan pernah rugi. Zam, Kaget. kamu lagi ngapain? Oh enggak, aku cuma lagi mikirin berapa ya keuntungan kantin tiap harinya. Yang pastinya banyak sih, Zam. Tunggu. Jangan-jangan kamu mau mulai berbisnis, Zam. Apakah dunia sudah mulai menghilangkan fokusmu dari Al-Quran? Enggak gitu, Zen. Justru Al-Quran yang kita hafalin ngajarin kita kalau kita harus jadi kuat. Aku pengen jadi pengusaha sukses karena terinspirasi oleh Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Tapi bukankah kekayaan sering membuat orang lalai? Bagi sebagian orang mungkin iya. Tapi lihat aja Utsman bin Affan. Beliau tidak membeli kemewahan buat pamer. Beliau membeli sumur Rumiyah saat umat kekeringan. Beliau membeli surganya dengan membiayai pasukan perang Tabuk saat Islam sedang sulit. Aku pengen jadi kaya biar tanganku cukup panjang untuk ngerangkul mereka yang tak berdaya. Visi yang besar. Lalu bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf? Beliau adalah bukti bahwa kejujuran di pasar adalah dakwah yang paling nyata. Saat tiba di Madinah, tanpa sepeser pun harta, beliau hanya berkata, "Tunjukkan padaku di mana pasar." Dalam waktu singkat, beliau kembali kaya raya. Mengapa? Karena beliau pembisnis yang diberkahi. Beliau membuktikan bahwa 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu rata-rata adalah orang kaya yang dermawan. Jadi menurutmu kekayaan itu perlu?
bukan sekedar perlu Zen, tapi harus diusahakan oleh orang-orang soleh. Aku gak pengen harta ini masuk ke hati, cukup di tangan saja. Aku pengen sukses biar bisa menciptakan lapangan kerja yang halal, biar bisa membiayai pendidikan adik-adik penghafal Al-Quran, dan biar umat ini memiliki kemandirian ekonomi. Aku ingin membuktikan bahwa kesolehan dan kekayaan bisa berjalan beriringan. Masya Allah. Jadi bagimu bisnis ini adalah jalan pintas menuju akhirat. Bener banget. Aku pengen bisnis ini menjadi pelayan bagi akhiratku, sebagaimana Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Aku ingin saat aku menghadap Allah nanti, harta yang aku cari telah mendahuluiku ke surga melalui tangan-tangan orang yang terbantu karenanya. Baik ya syabab, kita insya Allah akan belajar mengoperasikan Microsoft Word. Silakan semua dibuka laptopnya. Alhamdulillah, aku suka pelajaran ini. Kayaknya kamu suka banget ya pelajaran ini. Iya Fatih, aku suka banget sama pelajaran ini. Karena di sini kita nantinya bisa mengembangkan ilmu ini lebih dalam lagi. Cita-citaku mau menjadi profesor. Karena aku melihat bidang IT adalah ladang amal jariah yang paling luas di zaman ini. Aku ingin membeli surga melalui kebermanfaatan ilmu ini. Menarik. Bagaimana sebuah baris kode atau algoritma bisa membawamu ke surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa salah satu amalan yang tidak terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Jika aku menjadi profesor, tugasku bukan hanya meneliti, tapi melahirkan ribuan intelek muslim baru. Bayangkan jika setiap teknologi yang aku kembangkan membantu mempermudah dakwah, menjaga keamanan data umat dari fitnah, atau menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil. Bukankah itu pahala yang terus mengalir, bahkan setelah aku wafat? Tapi bukankah dunia IT sangat dekat dengan fitnah dan kelalaian? Itulah tantangannya, Justru bidang ini butuh pembawa risalah yang memiliki ketakwaan di dadanya. Aku ingin menjadi profesor yang tidak hanya mengajarkan cara membangun sistem, tapi juga cara menjaga amanah ilahi dalam teknologi. Aku terinspirasi dari para ilmuwan muslim terdahulu, seperti Al-Khwarizmi. Beliau mengembangkan aljabar bukan hanya untuk matematika, tapi untuk mempermudah perhitungan waris sesuai syariat. Aku mau menunjukkan bahwa Islam dan teknologi tidak pernah bertentangan. Aku ingin saat Allah bertanya tentang umurku, aku bisa menjawab bahwa aku menghabiskan malam-malamku di depan layar untuk memastikan teknologi ini menjadi cahaya bagi umat, bukan kegelapan. تعال يا ماهر، ماذا بك يا بني؟ هل أصابك شيئا الذي يزعجك؟ يا أستاذ، أشعر بأن تركيزي قد تشتت وحماسي قد بدأ يضعف على العكس ما كان عليه الحال من قبل، وأعتقد أن كل هذا بسبب المعصية. أتفق بفكرك يا بني، وهذا دليل أن فيك وعيا، ولكن وعي وحده لا يكفيك ما دام وقتك يذهب في أمور لا فائدة فيها. فاترك المعصية يا بني، فإن العلم نور، ونور الله لا يهدي للعاصي. فطهر قلبك من غل وحقد وأي أمراض كان. لا تحزن يا بني أن فلانا أقوى منك حفظا أو أكثر منك تفريغا. خذ عني نصيحة يا بني، العبرة ليست بكثرة التحصيل، ولكن بالبقاء على السبيل. وإن سبقك بكثرة العلم فاسبقهم بكثرة التقوى فيه. Ternyata benar ya, menghafal Al-Quran bukanlah tentang seberapa cepat kau sampai di halaman terakhir, melainkan tentang seberapa lama kau mampu bertahan bersamanya. Setiap kali kau mengulang satu ayat, kau sedang membangun istana di surga. Setiap kali kau merasa sulit menghafal sebuah kalimat,
Allah sedang memberimu kesempatan untuk lebih lama bercengkrama dengan firman-Nya. Ingatlah, engkau tidak sedang menghafal sebuah teks biasa. Engkau sedang menanamkan mukjizat di dalam dadamu. Kelak, di hari saat semua orang merasa ketakutan, Al-Quran akan datang sebagai sahabat yang membelamu, menuntun tanganmu dan berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, Ia telah merelakan malamnya untukku, maka muliakanlah Ia hari ini." Serius amat, Den. Ngeliatin apaan sih? Kamu tahu ini kan robot transformer mainan aku waktu masih kecil. Insya Allah cita-cita aku mau kuliah IT. Nantinya aku akan buat robot transformer ini bergerak hidup multifungsi. Robot ini nantinya akan bantu banyak orang dan aku mau meraih surga lewat jalan ini. Zen, bagaimana mungkin robot bisa membawamu ke surga? Setiap ilmu yang bermanfaat adalah amal jariah yang tak akan putus. Bayangkan jika berhasil menciptakan teknologi robotik yang membantu penyandang disabilitas berjalan, atau alat medis yang menyelamatkan nyawa jutaan orang. Bukankah itu pahala yang terus mengalir? Sebagai profesor, aku akan melahirkan ribuan ilmuwan muslim yang kompeten sekaligus bertakwa. Jadi bukan soal gelar atau jabatan. Sama sekali bukan. Gelar profesor hanyalah mimbar agar suaraku lebih didengar dunia. Aku ingin membuktikan bahwa di balik robot yang cerdas ada pencipta yang sujud kepada Allah. Aku mengejar ilmu setinggi mungkin agar Islam tidak lagi bergantung pada teknologi asing. Aku ingin membeli surga dengan memastikan teknologi ini menjadi pelayan bagi kemanusiaan, bukan perusak. Masya Allah, kalau nanti robot transformer kamu jadi, aku minta satu ya, Jen, buat jadi pengawal aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nisa. Waalaikumsalam, Ustazah. Nisa, kalau boleh tahu, cita-cita kamu apa? Soalnya pernah dengar kalau kamu ingin menjadi pengusaha muslimah dunia. Oh iya, betul banget itu, Ustazah. Kok Ustazah tahu sih? Ya dong, pastinya tahu. Tapi kenapa kamu sangat ambisius untuk menguasai saham-saham teknologi? Bukankah itu dunia yang sangat duniawi? Justru karena teknologi adalah masa depan, saya ingin menjadi pengusaha muslimah yang memegang kendali ekonomi, bukan cuma jadi penonton. Saya terinspirasi dari Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan yang membeli surga dengan kekayaan mereka. Terus apa hubungannya pengusaha saham teknologi dengan surga? Sederhana, dengan kekuatan finansial dari sana, saya punya tangan yang lebih panjang untuk membantu umat. Saya ingin dividen dari saham itu mengalir menjadi beasiswa hafiz Quran, membangun rumah sakit, dan memperkuat dakwah digital. Teknologi itu pengalih pahala jika dipegang oleh orang yang tepat. Oh, seperti itu. Berarti bukan hanya soal angka di rekening. Sama sekali bukan. Saya ingin membuktikan bahwa muslimah bisa sukses papan atas bursa saham tanpa kehilangan ketakwaannya. Saya mengejar kesuksesan ini agar di akhirat nanti Allah ridho, karena harta saya habis untuk membela agamanya. Saya ingin kaya supaya bisa menarik lebih banyak orang ke surga. Masya Allah, cita-citamu sangat mulia. Semoga cita-cita kamu terwujud di masa depan kelak, Nisa. Amin. Semangat. بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل